Oke, ini live khusus untuk bahas ADMR dan beberapa saham yang turun tadi ya, supaya teman-teman itu mulai paham ya. Jadi live ini sebentar aja. Kenapa saya live? Supaya bisa saya save ya, supaya bisa saya save sehingga teman-teman itu bisa ngerti ya, bisa ngerti kenapa ADMR itu langsung turun ya, dan turunnya itu cukup dalam ya, Ya, menurut saya itu sesimpel ya, rebalancing MSCI ya. Rebalancing MSCI yang terjadi yang efektif ya di bulan Juni. Apa sih rebalancing MSCI? Teman-teman bisa googling aja bahwa MSCI itu ada rebalancing MSCI itu ada perubahan ya, ada perubahan dari saham-saham yang masuk daftar dari list di mana reksadana asing ya, dana-dana asing itu harus beli ya, seperti itu harus beli. Dan kebetulan memang di ADMR ini kalau sepertinya ada yang memanfaatkan untuk bisa keluar dari ADMR ya. Kita nggak ngerti siapa dan saya juga tidak ingin mencari tahu. Tapi memang kalau dilihat dari guyurannya ya, dari guyurannya sebentar saya buka sekalian ya teman-teman ya. Oke, jadi khusus ini saya hanya bahas ADMR saja ya. Saya bahas ADMR aja karena memang saya pengen teman-teman itu bisa ngerti tapi dengan bahasa yang sederhana saja. Saya tidak akan menggunakan bahasa yang susah ya. Jadi yang simpel-simpel aja seperti itu. Kita ngerti bahwa ADMR itu tadi sebentar ya. Saya sambil buka ke OLT saya. Oke, jadi yang terjadi di ADMR ini memang sedikit mengejutkan ya, cuman tidak mengherankan juga ya, karena biasa terjadi di siklus-siklus MSCI tersebut. Yang mesti teman-teman ketahui adalah prinsip dari rebalancing. Saham yang gap down ya, di pre-close ya jam 14.50 seperti ADMR ini. Saya lihatkan chartnya ya. ADMR ini di jam 14.50 ya, di 14.50 ini ya, di bawah 14.50 itu masih di harga 2470 ya. Masih di harga 2470 ya. Jam 3 langsung turun ke 2230 ya. Jadi ada penurunan yang cukup dalam sekali ya, yang sangat dalam sekali. Penurunannya itu berkisar minus 9,72% dari harga 2470 ke 2230 ya. Ada ada penurunan seperti itu ya, penurunan minus hampir 10% ya. Kenapa itu terjadi ya? Karena tadi ada rebalancing, artinya ada dana asing yang harus masuk dan ada dana yang keluar memanfaatkan dana asing yang masuk tersebut ya. Saya akan coba bukakan di OLT ini ya, teman-teman, kita lihat ya. Semoga kelihatan ya. Kita lihat ini di jam 3 ya, jam 3 tepat transaksi ini ada yang buang barang. Broksumnya nanti coba kita lihat ya, apakah sudah muncul atau belum. Jadi ada yang buang barang ya, ada yang buang barang besar sekali ya. Ini domestik buang barang ditampung oleh asing ya. Ditampung oleh dana asing semuanya. Jadi ada yang memanfaatkan momentum tersebut, sengaja memanfaatkan karena ngerti memang harus ada yang masuk ya di list MSCI dan biasanya asing yang masuk. Jadi makanya nggak heran ya transaksinya besar sekali dan ada yang bongkaran barang ya, ada yang bongkaran barang seperti itu. Nah, cuman yang menarik lagi, saya akan coba buka di sini ya. Kita lihat ya, ini di antrian dari bidnya, antrian dari overnya akan saya liatin. Ternyata yang ngejemur juga asing ya. Apakah asing yang sama atau enggak, saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti apakah asing yang sama atau berbeda, saya nggak tahu. Tapi pada prinsipnya ya, ini tidak niat jualan ya. Jadi ini hanya sekedar masang dan kita lihat juga overnya juga terlihat rapi sekali ya, 272802. Apakah ini kode atau enggak saya juga nggak ngerti. Cuman yang saya tahu yang masang asing semua ya, seperti itu ya.
yang masang asing semua. Apakah asingnya kecolongan? Kita juga nggak ngerti. Ya, artinya apa? Artinya tadi jelas yang beli kan asing, berarti bid yang dipasang dari 2470 ke bawah itu biasa kebanyakan punya asing dan ternyata diguyur oleh domestik ya, diguyur oleh domestik. Kita nggak ngerti siapa, tapi prinsipnya seperti ini. Saham yang gap down ya akan kembali naik ya, pasti akan kembali naik. Kita akan lihat dari Kamis ya. Kita akan lihat dari Kamis apakah kembali naik atau enggak. Nah, pertanyaannya kalau naik apakah boleh HK? Ya, menurut saya untuk HK cukup berisiko. Saya pribadi, jujur saya pribadi tadi begitu melihat gap down seperti itu, saya malah beli. Saya malah beli karena apa? Saya mengerti prinsip ini. Saham yang ditarik seperti MDKA, ada lagi tadi apa? Inco atau BBYB yang ditarik ke atas, yang gap up ya, yang ditarik ke atas, kemungkinan Kamis akan mengalami gap down dulu. Ya, jadi itu prinsipnya, itu prinsip. Kita akan lihat ya apakah prinsip ini masih berlaku atau enggak, karena dari pengalaman saya selama beberapa tahun prinsipnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu ya. Dan kita lihat ADMR juga closingnya di closingannya di bid ya, di bid akhirnya ya dengan 199.803. Nah, pertanyaan saya, kalau memang asing mau jualan, kenapa dia nggak pindahin ini ke sini dan ngebuki yang ada antrian hampir 200.000 lot, ya kan? Itu kan pertanyaannya, ya. Jadi asing ini sebenarnya menurut saya itu kagak niat jualan, kagak niat jualan. Coba saya bukakan broksumnya apakah sudah muncul. Saya juga ingin ngerti siapa yang buang banyak, apakah Ciptadana atau mungkin pakai broker lain ya. Let's see ya, sebentar ya teman-teman. Saya akan coba bukain. Cuman memang market menjadi sedikit tricky dengan adanya rebalancing ini, dan ini sudah terjadi jauh-jauh dari dulu ya. Saya masih ingat dulu saya memanfaatkan rebalancing itu, saya masih ingat di saham Tekim di harga 3.900-an, itu tahun berapa saya lupa, dan ternyata itu adalah awal rally dari Tekim ya. Saya nggak ngerti apakah ADMR juga akan sama, saya nggak ngerti ya, apakah polanya sama atau nggak, saya nggak ngerti. Cuman yang saya ngerti adalah yang tadi saya bilang, kalau polanya di gap down di pre-close ya diturunin, berarti hari perdagangan berikutnya akan mengalami kenaikan. Itu yang pola yang terjadi seperti itu ya. Saya coba bukain dulu ADMR broksumnya, kita lihat ya. Kita lihat broksumnya sudah keluar. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, ternyata benar Ciptadana atau underwriter-nya yang memanfaatkan momentum ini keluar. Dan Ciptadana keluarnya kagak main-main ya. Keluarnya kalau teman-teman bisa lihat ini 1.673 billion, artinya 1,6 triliun ya. Ciptadana keluar 7,5 juta lot di average 2240. Berarti yang ngebuki tadi Ciptadana ya. Berarti yang ngebuki Ciptadana. Nah, yang beli siapa? Yang beli di bawah tadi ya, itu ternyata ada broker setpay. Ya, kita lihat setpay-nya apakah asing atau enggak ya. Kita pindahin ke foreign. Nah, ternyata setpay-nya memang asing ya. Jadi asing yang borong banyak adalah setpay, kemudian BK. Jadi kasus seperti ini itu sebenarnya jika kalian punya money management yang tepat, itu malah kesempatan buy sebenarnya, memanfaatkan rebalancing seperti ini. Ya, rebalancing seperti ini biasa setahun kalau MSCI 2 kali. Ya, bulan Juni sama November kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nanti teman-teman bisa cross check aja, saya tidak terlalu hafal. Tapi yang terjadi seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu sinyal yang bahaya buangan, enggak ya. Menurut saya tidak, karena ini memang Ciptadana selaku underwriter yang punya barang banyak ini memanfaatkan momentum ini untuk keluar. Karena apa? Harus ada dana asing yang beli. Itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita lihat. Saya pribadi beli di 2230 ya. Tadi begitu jam 3 saya lihat ada offer, saya langsung HK ya. Saya melakukan spekulasi buy HK. Apakah naik atau enggak kita lihat ya. Saya juga nggak ngerti, tapi biasanya akan naik ya. Jadi polanya seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu takut ya seperti itu. Ya, ini saya pakai iPod ya. Saya pakai iPod untuk broksum, kemudian saya pakai Valbury untuk melihat yang tadi ini ya. Antrian-antriannya saya pakai Valbury. Nanti buat teman-teman yang mau buka akun Valbury bisa DM ke saya ya. Kita bisa lihat antrian-antrian seperti ini ya, teman-teman. Bisa lihat antrian ini kelakuan siapa ya.
kelakuan asing atau lokal dan lain sebagainya ya. Antrian-antrian ini kita bisa lihat ya, kita bisa bedah antrian-antrian yang ada ya, seperti itu ya. Dan tidak ada minimal order ya, minimal top up-nya nggak ada di Valburi ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa mungkin itu dulu ya teman-teman, itu dulu. Semoga membantu ya teman-teman ya, semoga membantu, semoga nggak usah bingung. Intinya adalah kalau teman-teman berfokus pada money management ya, di saham-saham yang memang bagus ya, yang sedang diakumulasi sedangkan dia sedang turun, itu adalah time to buy ya, tentu saja dengan money management ya, seperti itu. Kenapa saya nggak pakai tripod? Ya karena harus pindah depan belakang ya, dan kebetulan memang ini dadakan ya, saya banyak sekali pertanyaan yang masuk sehingga ya udah saya buat seperti ini ya. Semoga membantu. Kita lihat ya, ADMR hari Kamis apakah gap up atau malah turun ya. Kalau ada nanti teman-teman mau nanya, silahkan join ke PPC ya, ke para pencari cuan. Teman-teman bisa join para pencari cuan. Kita bisa diskusi di sini ya teman-teman. Ini ada linknya, silahkan ya. Para pencari cuan ini ya. Ya, para pencari cuan seperti ini ya. Ini grup diskusi dua arah ya teman-teman. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Seperti itu ya. Oke. Sekian untuk hari ini. Selamat liburan. Nggak usah khawatir. Selama money management benar, kita loss pun, kita melakukan cut loss, kita akan bisa gain lagi, kita akan bisa pukul balik lagi. Oke, dadah.